Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai DRD dan CRUD dari Sistem Laporan Perancangan Pos Bantuan Digital untuk RT 003 dan RW 007 dari Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Perkenalkan, saya Daniel dengan NPM 2408 20145 dan selanjutnya akan teman-teman saya akan perkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Diswara Pradipta dengan 3 digit NPM terakhir 008. Perkenalkan, nama saya Azari Nogusianto dengan PM 012. Perkenalkan, nama saya Farisya Maula Ardi dengan NPM 2408201123. Mungkin kita tidak akan lama-lama dan akan mulai membahas mengenai DRD level 0 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. Faris, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan diagram konteks terlebih dahulu, yaitu yang mana dalam diagram konteks ini ada 3 entitas. Yang pertama yaitu ketua RT RW, yang kedua warga, dan yang ketiga yaitu petugas pos bandi. Untuk cara membaca diagram ini, yang pertama dimulai dari ketua RT yang memiliki input untuk registrasi atau menonaktifkan akun petugas dan data jadwal untuk membuat data jadwal yang outputnya nanti bisa melihat laporan statistik bulanan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu entitas petugas pos bandi yang bisa inputnya yaitu untuk sesi bantuan, pencatatan layanan, dan pencatatan kendala yang nantinya outputnya menjadi status sesi, riwayat layanan, dan riwayat layanan bantuan. Kemudian yang ketiga yaitu entitas warga, inputnya untuk memasukkan NIK dan memilih layanan bantuan, yang hasil outputnya sendiri nanti akan menjadi hasil pembuatan akun dan hasil layanan bantuan. Kemudian yaitu DFD level 0. Pada DFD level 0 ini ada 4 proses, yang mana proses pertama yaitu manajemen petugas, yang kedua yaitu penjadwalan loket, yang ketiga pendampingan warga, dan yang keempat laporan. Pada manajemen petugas ini akan dicatat dalam data store yang bernama data petugas. Kemudian pada proses kedua yaitu penjadwalan loket sendiri nantinya akan disimpan ke dalam data store bernama data jadwal, yang kemudian diteruskan ke entitas warga, yang mana ini lanjut ke dalam proses 3 yaitu proses pendampingan warga. Dari proses pendampingan warga ini kemudian akan dicatat ke data store bernama data sesi bantuan. Dari proses 3 ini lanjut ke proses 4 yaitu laporan, yang mana hasil dari laporan ini dicatat dalam data store yang bernama data laporan, yang kemudian pada proses 4 ini akan memberikan laporan kepada ketua RT atau RW. Kemudian untuk DFD level 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1. Jadi 4 proses utama yang disebutkan di DFD level 0 tadi akan dipecah menjadi beberapa subproses tiap masing-masingnya. Dan kita mulai dari entitas RT yang akan melakukan subproses pertama. Ada 2, yaitu adalah nonaktifkan petugas, registrasi petugas baru yang akan menyalurkan datanya ke storage data petugas.
kemudian akan melakukan proses lihat rekam jejak aktivitas petugas dan akan disimpan ke proses laporan. Kemudian next kita lanjut ke subproses yang kedua. Nah, ada awalnya itu ada 2 proses yang berjalan bersamaan, yaitu adalah buat jadwal dan ubah hapus jadwal, yang akan meneruskan proses tersebut datanya ke data storage jadwal, yang akan dilanjutkan ke publikasi jadwal dan akan disimpan ke proses laporan. Kemudian kita kembali lagi ke data storage jadwal, itu akan menyalurkan data tersebut ke 2 entitas, yaitu warga dan petugas. Untuk bagian yang warga, akan dimulai proses mulai sesi bantuan atau input NIK. Setelah melakukan input NIK, maka akan menyalurkan datanya ke proses laporan. Nah, untuk petugas akan melakukan catat kendala dan meneruskan datanya ke proses laporan. Kemudian dari petugas juga ada melakukan catat jenis layanan yang akan diteruskan ke proses laporan. Mulai sesi bantuan info NIK juga akan meneruskan datanya ke data storage, data sesi bantuan. Kemudian untuk tutup sesi dan hitung durasi juga akan meneruskan ke data sesi bantuan. Kemudian dari data storage data sesi bantuan akan diteruskan ke hitung jumlah warga yang dibantu, yaitu masuk ke subproses 4. Kemudian diteruskan ke juga proses analisis jenis layanan terbanyak, analisis kendala yang sering muncul. Kemudian dari semua total proses tersebut akan dilanjutkan ke hasil laporan statistik, kemudian dimasukkan ke data storage laporan. Untuk DFD level 2 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azaria Yanwar. Azaria, mungkin dipersilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Untuk DFD level 2 di sini ada pengembangan lebih detail mengenai data flow diagram pada level 1. Pada DFD level 2 kali ini tentang sistem yang kita buat, yaitu pengembangan atau pendetailan pada bagian aktor, di mana di situ ditambahkan sistem. Jadi di sini ada proses 3.4 tutup sesi dan hitung durasi. Sebelum itu ditambahkan sistem aktor, yaitu di mana sistem ini akan memproses durasi, kemudian akan dimasukkan ke data sesi bantuan, kemudian akan dimasukkan ke laporan untuk laporan pada sistem. Itu saja dari DFD level 2. Kemudian ada CRUD matrix yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada CRUD matrix. Nah, di CRUD matrix ini ada beberapa alur dan juga fungsi yang dihasilkan oleh sistem posbandi. Yang pertama ada registrasi dan verifikasi bantuan. Di dalam registrasi dan verifikasi bantuan terdapat data masyarakat, yakni sistem akan membaca data jika warga sudah terdaftar, yakni read, dan jika belum, sistem akan membuat data baru, yakni create. Dan juga data juga bisa diperbarui jika ada perubahan seperti alamat dan lain sebagainya, yakni update. Yang kedua ada jadwal layanan, yakni terdapat fungsi read, yaitu sistem membaca jadwal
untuk memastikan layanan yang diminta tersedia. Lalu ada aktivitas bantuan dengan fungsi create, yakni proses ini membuat catatan baru tentang permintaan bantuan. Dan terakhir ada data petugas, yakni dengan fungsi read, yaitu sistem akan membaca data petugas yang akan melakukan verifikasi untuk keperluan login. Lalu yang alur kedua terdapat pencatatan realisasi bantuan. Di data masyarakat terdapat fungsi read, yakni sistem akan membaca data warga yang akan menerima bantuan. Lalu ada jadwal layanan dengan fungsi read, yakni membaca detail layanan yang akan diberikan. Ketiga ada aktivitas bantuan dengan fungsi update, yakni proses akan memperbarui status permintaan bantuan dari terdaftar menjadi selesai dan akan menambahkan detail untuk realisasinya. Dan terdapat data petugas dengan fungsi read, yakni membaca data petugas yang mencatat realisasi bantuan. Di alur ketiga terdapat pengelolaan jadwal layanan. Di jadwal layanan terdapat fungsi CRUD, yakni petugas memiliki hak penuh untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus jadwal layanan. Yang kedua ada data petugas dengan fungsi read, sistem membaca data petugas yang login untuk otorisasi. Kemudian ada pembuatan laporan. Di pembuatan laporan semuanya bersifat read only fungsinya, yakni data masyarakat, jadwal layanan, aktivitas bantuan, dan data petugas akan membaca data dari semua entitas yang relevan untuk menggabungkannya menjadi sebuah laporan tanpa mengubah data aslinya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan akun petugas. Di sini hanya ada data petugas yang memiliki fungsi, yakni fungsi CRUD. Jadi administrator atau petugas dengan level yang lebih tinggi memiliki hak penuh untuk mengelola akun petugas lain seperti menambahkan, melihat, mengubah, dan juga menghapus. Mungkin itu saja untuk pemaparan dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.